Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Nuansa Media, bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya sehat-sehat semua kan? Ini adalah program kami yang terbaru, yakni Live Talk. Bersama saya Suartono dalam acara Bincang Santai Penuh Inspirasi. Nah pemirsa, berbicara tentang kader muda ini tentunya tidak pernah lepas dari pelajar, di mana pelajar ini dalam dinamika berorganisasi dan sosial selalu memiliki daya tarik tersendiri yang tidak pernah ada habisnya. Nah, pada kesempatan perdana ini pemirsa, kita akan mengulas banyak hal tentang organisasi pelajar IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih eksistensi IPNU dalam masa pandemik COVID-19 ini di Kota Probolinggo, dan apa harapan-harapan calon ketua baru di masa yang akan mendatang. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut videonya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat lagi. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu di studio Nuansa Media, yakni Ketua Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Assalamualaikum, apa kabar Kak Hamid? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kak Hamid ini kan ketua atau pimpinan organisasi IPNU gitu kan Kak ya? Benar. Nah, setiap pemimpin itu pasti memiliki dua pengalaman. Ada yang pengalaman menyenangkan, kemudian ada pengalaman yang kurang atau tidak menyenangkan. Nah, boleh dong Kak diceritakan gimana sih suka duka dalam memimpin organisasi IPNU ini? Baik, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum kepada pemirsa yang ada di manapun Nuansa Media, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh rekan Suartono barusan itu terkait dengan pengalaman suka duka yang saya hadapi bersama rekan-rekan di organisasi IPNU Kota Probolinggo ini. Sebenarnya jujur lebih banyak sukanya, karena di pelajar itu memang nuansanya senang. Cuman bukan berarti untuk senang-senang. Senang karena mencoba untuk menyenangkan diri dalam keadaan apapun. Kita selalu berangkat mulai dari keadaan berat maupun ringan. Infiru khifafan wa thiqalan. Yang pasti ini adalah sebuah perjuangan. Duka dan suka itu pasti ada. Sukanya adalah karena memang di IPNU, khususnya di Kota Probolinggo itu, teman-temannya itu sangat kompak sekali. Kemudian semangat baru yang sekarang ditampilkan. Hal-hal yang menjadi kedukaan mungkin, bukan kedukaan, tapi hal yang ingin diraih di masa depan adalah yang belum terrealisasi, adalah tentang meningkatkan literasi. Karena jujur, literasi di kader Kota Probolinggo itu, khususnya di IPNU, masih sangat rendah sekali tingkat literasinya. Bicara literasi, maka tingkat baca dan menulisnya sangat rendah sekali. Baik. Itu masih belum terrealisasi. Baik, luar biasa. Sesuai dengan pepatah Inggris berarti ini kan, bahwa experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Berarti secara tidak langsung Kak Hamid ini sudah jadi guru saya juga gitu kan. FYI nih Kak, ya. Kalau boleh tahu program yang sudah berjalan di IPNU ini apa saja sih Kak? Banyak sih sebenarnya, cuman yang perlu disampaikan adalah ada beberapa target sebenarnya awal-awal rapat hasil pemilihan kemarin, yaitu adalah untuk membangkitkan kembali
anak cabang yang ada di Kota Probolinggo itu yang mati. Ada yang bahkan yang sudah tidak ada sama sekali. Sekitar 10 tahun yang lalu di daerah Mayangan misalnya. Karena di Kota Probolinggo itu ada 5 kecamatan sebagai anak cabang. Ada 2 yang tidak aktif, di antaranya adalah Mayangan dan Kanigaran. Dan alhamdulillah sekarang Mayangan sudah terbentuk, kemudian Kanigaran sudah berjalan dengan lancar. Untuk yang lain-lain itu sebagai referensi dari kecamatan-kecamatan yang tidak aktif tadi, sebagaimana Wanwasih misalnya, Kademangan, itu semangat-semangat memang. Alhamdulillah. Itu yang berarti ada kader-kader yang militan gitu Pak ya? Kader-kader yang militan yang masih baru. Alhamdulillah kami menemukan itu dan harapannya tidak boleh dilepas ini sudah. Untuk itu, selalu dirangkul gitu ya? Untuk selalu dirangkul. Selain itu memang ada beberapa agenda-agenda yang biasa dilakukan dalam organisasi, semisal pelatihan-pelatihan mulai dari Makesta sampai Lakut itu dilaksanakan oleh Kota Probolinggo, IPNU Kota Probolinggo itu sendiri. Baik. Baik Kak Hamid. Ngomong-ngomong ini Kak ya, sekarang ini kan masa yang sulit, yaitu di mana kondisi kita saat ini dihadapkan dengan pandemik COVID-19. Dan hal ini sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Baik itu adalah pendidikan, ekonomi, termasuk juga organisasi. Nah, gimana sih Kak? Boleh diceritakan IPNU ini dalam mengatasi COVID-19 yang pergerakannya sangat masif ini? Sebagaimana aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian instruksi dari PBNU, karena IPNU ini adalah ujung tombak dari NU itu sendiri, ya sesuai dengan aturan-aturan itu, ya pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau persoalan dampaknya kepada IPNU sejauh ini, sekarang kan kita tahu sendiri bahwa sekarang sudah sangat milenial sekali persoalan teknologi dan sebagainya, sehingga kader-kader NU ini yang awalnya lebih konsisten kepada game dan sebagainya, hadirnya COVID-19 ini malah lebih memaksimalkan konten-konten positif, semisal materi-materi yang seharusnya dilaksanakan di perkaderan itu di-share ke media sosial, di WA dan sebagainya, sehingga hal ini bisa menggerakkan untuk semangat membaca bareng dan kemudian diskusi bareng, semisal materi-materi keorganisasian, materi-materi keindonesiaan dan keaswajaan dan sebagainya, sehingga hal ini tidak mencoba untuk menghindari dampak yang serius dari COVID-19. Baik, berarti ada perubahan cara berpikir ya tentunya ya dari adanya COVID-19 ini. Nah, baik Kak, Kakak Hamid ini kan hampir selesai Kak ya untuk jadi pemimpin organisasi IPNU ini kan. Tinggal ini sisa-sisa bulan sebenarnya ini sudah. Sisa beberapa bulan gitu Kak. Nah, boleh dijelaskan Kak, ini gimana kelanjutan dari konferensi cabang itu sendiri Kak? Mengingat kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk pembahasan terkait dengan konferensi yang akan dilaksanakan di IPNU Kota Probolinggo, cabang Kota Probolinggo, itu tidak kami fokuskan ke dalam bahasan. Karena kalau kita terlalu memfokuskan, sedangkan dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa melaksanakan konferensi itu secara langsung di lapangan, karena akan bertentangan dengan aturan-aturan keselamatan kita bersama. Maka yang lebih diutamakan sekarang itu pembahasannya adalah bagaimana sekiranya program-program yang dulu pernah berjalan itu tetap kita jalankan dan kita lanjutkan. Tidak terlalu fokus pada pergantian. Memang pergantian itu dalam organisasi sangat penting sekali, sangat urgen. Cuman atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting itu lebih memfokuskan pada bagaimana kita tetap dalam kader organisasi ini berjalan lancar.
program-programnya berjalan lancar ketimbang kita vakum karena kepemimpinan periodenya sudah selesai kemudian kita tidak ada program lagi, sehingga ini mengorbankan organisasi secara skala besar juga, PSBB pada organisasi juga. Iya. Baik. Jadi itu. Baik. Berarti ini tidak melanjutkan dulu Konvercap ya? Masih intinya, belum. ya? Masih belum nggak ya? Karena masih menunggu juga pandeminya sendiri, COVID-nya, biar mungkin sambil menunggu instruksi dari Benar. pusat gitu kan ya? Bukan berarti rencana untuk konferensi itu kemudian digagalkan, rencana sudah matang, tinggal kita Betul. nanti menunggu instruksi itu langsung kita eksekusi. Betul. Baik Amit, ini saya dengar-dengar bocoran Kak ya, ada beberapa kandidat nama yang sudah mulai muncul Kak. Nah kira-kira jika memang nanti sudah kondisinya stabil dan bisa melaksanakan Konvercap dengan baik, ini kira-kira apa harapannya Kak Hamid terhadap calon-calon pemimpin IPNU di masa-masa yang akan mendatang? Kalau harapannya sih sebenarnya kalau dari saya pribadi sebagai bahasanya pimpinan ya, pimpinan cabang, sebenarnya pimpin itu yang mengkoordinasi teman-teman yang ada di bawah saja. Kalau persoalan tingkatan sama aja posisinya. Itu harapan kami mewakili IPNU secara keorganisasian kepada pemimpin terpilih nantinya adalah simpel, yaitu tetap kepada semangat literasi. Sebagaimana pesan Islam awal yaitu Iqra, tidak bertentangan dengan semangat keislaman yaitu Iqra. Dengan Iqra, dengan membaca atau menulis, maka nanti akan menambah wawasan pengetahuan. Sehingga dengan demikian orang kalau sudah berpengetahuan maka cenderung bertindak secara bijak. Harapannya kader-kader NU ini dipimpin oleh orang-orang yang semangat untuk meraih kebijakan itu. Mungkin itu. Baik, jadi ada nilai semangat pengabdian gitu kan ya? Benar, harus mengabdi kepada NU itu sendiri, kepada umat, kepada Islam poinnya. Baik. Ini pertanyaan terakhir Kak, bahwa bisa menjadi pengetahuan mungkin bagi pelajar-pelajar di Kota Probolinggo, dan mungkin ini menjadi penasarannya mereka gitu Kak, bahwa apa sih, gimana sih IPNU ini gini. Nah kenapa sih harus ber-IPNU ini gini. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita ini harus ber-IPNU gitu Kak? Kok tidak berorganisasi yang lain atau berorganisasi B, C, A atau D lah gitu? Kenapa kok harus ber-IPNU gitu? Regulation-nya itu sangat jelas. Jadi alasannya jelas sekali. Kenapa? Dalam berorganisasi kita tidak boleh secara sembarangan kemudian memilih organisasi tanpa ada alasan-alasan yang logis. Kalau di NU sendiri kan secara keilmuan asbabul wurudnya itu sampai kepada Rasulullah. Sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Kita IPNU Ikatan Pelajar NU. Ada embel-embel NU-nya di situ. NU itu sendiri adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Yang diikuti adalah ulama. Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dan mengamalkan pengetahuan itu. Sehingga yang kita ikuti semisal tokoh-tokoh yang sudah teruji di bangsa ini, kayak Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari misalnya, kayak Wahab Hasbullah misalnya, kayak Bisri Samsuri atau Ki Ahmad Siddiq dan lain sebagainya, yang menjadi tokoh-tokoh nasional itu sangat mumpuni sekali dalam bidang keintelektualan, dan tidak perlu diragukan kita mengikuti atau beribadah kepada mereka karena beliau itu beribadah juga kepada Rasulullah SAW. Baik, berarti sudah sangat jelas Kak ya, bahwa ber-IPNU itu secara sanad keilmuan juga kita nyambung pada Rasulullah. Benar. Dan juga secara guru kita juga jelas barokahnya gitu Kak ya, karena beliau juga salah satu yang memerdekakan bangsa ini. Benar. Juga pahlawan di negeri ini gitu Kak ya. Pahlawan semua. Ya. Jadi teman-teman pelajar di Kota Probolinggo tidak usah bingung untuk mencari organisasi yang tepat, yang juga mengedepankan
hubbul waton minal iman, cinta negara bagian daripada iman, bahwa di sini sudah ada organisasi yang tepat untuk bisa diikuti, yakni adalah IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di mana dalam organisasi ini sudah sangat jelas manfaatnya, jelas barokahnya, jelas sanatnya, jelas gurunya, jelas semuanya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Kak Hamid sudah banyak meluangkan waktu untuk berbagi cerita, ilmu, pengetahuan dan pengalamannya tentang IPNU. Nah, kita pemirsa bisa mengambil atau memetik hikmah apa yang sudah dipaparkan oleh Ketua Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tadi, Kak Hamid, bahwa berorganisasi itu tidak hanya sekedar berorganisasi, tetapi kita harus tahu latar belakang organisasi itu sendiri, bahwa didirikan oleh siapa, dan ini pernah nyambung nggak dengan para masyayikh atau tokoh-tokoh kita yang mendirikan bangsa ini, sehingga kita ini jelas dalam mengabdinya. Jadi pesan yang disampaikan intinya adalah kita ikut organisasi IPNU ini adalah organisasi yang mencerminkan wajah Islam yang penuh ramah, bukan yang marah, Islam yang penuh muhabbah, bukan yang sedikit-sedikit bid'ah, Islam yang penuh dengan zikir, bukan sedikit-sedikit kafir. Itu saja dari saya. See you at the same time, at the same channel dengan saya Suhartono. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.